perkenalkan saya Rizka Maritolum Bentobing dari Prodi Ilmu Hukum kelas 2025A dengan NIM 25117641129 akan melanjutkan materi ilmu negara untuk pertemuan yang keempat. Aristoteles. Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putra dari Nikomakos, seorang tabib pribadi pada istana raja di Makedonia. Pada waktu ia berusia 17 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 sebelum Masehi diberi tugas yang maha berat tetapi mulia oleh Raja Filipus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung, yang kemudian hari beliau ini menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid yang terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajaran-ajarannya. Perbedaan ini antara lain, Plato di dalam ajaran-ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkannya, yaitu tentang keadilan ditulis dalam bukunya yang diberi nama Etika dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi daripada kedua bukunya itu adalah sangat berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap atau dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu etika merupakan pengantar daripada politika, sebab kesusilaan itu juga mengutamakan manusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pencinta idealisme, yaitu memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera itu adalah sebagai bayangan saja daripada benda-benda dalam bentuknya yang murni yang berada di dunia yang lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia idea. Sedangkan kalau Aristoteles adalah seorang pencipta daripada ajaran realisme. Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme, tetapi karena Aristoteles kemudian ingin menyelidiki sifat-sifat umum daripada segala-galanya yang ada di dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu prima philosophia, suatu ajaran filsafat yang pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada, jadi mencari makna keadaan. Oleh karena itu, filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi, suatu cara berpikir yang realistis. Jadi menurut Aristoteles, hakikat daripada suatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikat atau bentuk daripada sesuatu benda itu berada pada zat, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi. Jenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak berdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus itu. Yang umum itu adalah menurut nilai dan tingkatannya yang pertama dan benda yang sebenarnya untuk diketahui. Dengan perbedaan ajaran filsafatnya yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles. Berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia cita-cita dengan dunia gejala-gejala, tetapi pikirannya ditujukan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian kiranya akan dapat tercapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini adalah dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seseorang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi dengan demikian, seandainya unsur etis yang harus merupakan dasar untuk pikiran yang universalistis tentang negara dan hukum itu dijadikan bagian daripada ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan-perbuatan juga bagi pemerintah atau penguasa.
Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintahan yang ada itu merupakan kekuasaan asing. Maka dari situ sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematik buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Cara berpikir yang bersifat analitis dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam dalam bukunya Politika untuk menerangkan asal mula dan perkembangan negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi hingga menjadi desa, dan desa itu bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Desa yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu sudah menurut atau berdasarkan kodrat manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zon politikon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara, sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan atau dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasannya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam, dan karena persekutuan negara yang dimaksudkan di sini adalah hanya kebahagiaan keduniawian saja. Kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung, sedangkan kebahagiaan seseorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Jadi manusia hanyalah dapat berbahagia apabila ia berada di dalam negara dan hidup bernegara, karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka dalam perimbangan antara manusia dengan negara, negaralah yang primer, negaralah yang diutamakan. Sebab kalau kepentingan negara terpelihara dan terpenuhi dengan baik, dengan sendirinya kepentingan manusia sebagai warga negara akan demikian pula keadaannya. Paham yang mengutamakan kepentingan negara atau masyarakat itu disebut kolektivisme. Jadi pendapat Aristoteles mengenai susunan dan hakikat negara atau masyarakat adalah bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, suatu organisme, yaitu suatu keutuhan yang mempunyai dasar-dasar hidup sendiri. Dengan demikian, negara itu selalu mengalami timbul, berkembang, pasang surut, dan kadang-kadang mati. Sama halnya dengan keadaan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Manusia atau individu hanyalah merupakan bagian saja daripada organisme tadi, dan yang tidak mempunyai dasar hidup sendiri, serta tak dapat terlepas dari kesatuannya tadi, yaitu negara. Oleh karena yang merupakan keutuhan itu adalah negara, sedangkan manusia itu hanya merupakan bagian saja daripadanya yang tak dapat dilepaskan, maka yang mempunyai kedudukan utama adalah negara. Negara menguasai seluruh segi-segi kehidupan. Segala hal diatur oleh negara. Dengan demikian, kekuasaan negara adalah absolut, dan nasib warga negara itu tergantung daripada nasib negaranya. Bila negaranya makmur, maka warga negaranya juga akan makmur. Siapakah sekarang yang harus memegang kekuasaan negara itu? Jawaban atas pertanyaan ini dicari dengan menentukan siapakah sesungguhnya yang dimaksud warga negara itu. Tetapi ingat bahwa yang dimaksud dengan negara di sini adalah negara model. Maka dalam hal ini kaum buruh bukanlah warga negara dari negara model. Demikian pula anak-anak, bahkan wanita, apalagi budak belian. Semua itu bukan warga negara daripada negara model. Sebab yang dianggap sebagai warga negara hanyalah mereka yang tidak usah bekerja untuk diri sendiri, dan karena itu adalah orang-orang merdeka. Apakah yang dimaksud dengan negara model ini? Ini adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kepentingan umum, maka dari itu harus dibedakan dengan negara-negara yang lain. Dapatnya membedakan ini setelah mengetahui kemungkinan-kemungkinan daripada bentuk negara. Maka dengan demikian, sampailah pada uraian mengenai bentuk-bentuk negara. Mengenai jenis-jenis bentuk negara, Aristoteles membedakan dalam 3 jenis bentuk, yang kemudian tiap-tiap jenis itu dibedakan lagi menjadi 2. Adapun yang dipergunakan sebagai kriteria dalam menguraikan bentuk-bentuk negara ini ada 2 hal, yaitu jumlah orang yang memegang pemerintahan. Maksudnya, pemerintahan itu hanya dipegang oleh 1 orang saja, ataukah oleh beberapa orang, jadi oleh golongan kecil saja, ataukah oleh pada prinsipnya seluruh rakyat, jadi oleh golongan terbesar. Yang kedua, sifat atau tujuan pemerintahannya. Maksudnya pemerintahan itu ditujukan untuk kepentingan umum. Ini yang bersifat baik. Ataukah pemerintahan itu hanya ditujukan untuk kepentingan para penguasa saja. Ini yang jelek. Berdasarkan 2 kriteria tersebut di atas, maka menurut Aristoteles didapatkan bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara di mana pemerintahnya hanya dipegang oleh 1 orang saja. Jadi kekuasaan itu hanya terpusat pada 1 tangan. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu
negara di mana pemerintahnya hanya dipegang oleh satu orang saja dan pemerintahnya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Jadi ini yang bersifat baik. Negara ini disebut monarki. Yang kedua, negara di mana pemerintahnya hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi pemerintahnya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Jadi ini yang bersifat jelek. Negara ini disebut tirani. Yang kedua, negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh beberapa orang. Jadi oleh segolongan kecil. Di sini pun sungguhnya kekuasaan negara itu dipusatkan, tetapi tidak pada tangan satu orang, melainkan pada satu organ atau badan yang terdiri dari beberapa orang. Ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh beberapa orang dan sifatnya itu baik karena pemerintahannya itu ditujukan untuk kepentingan umum. Negara ini disebut aristokrasi. Negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh beberapa orang tetapi sifatnya itu jelek karena pemerintahnya itu hanya ditujukan untuk kepentingan mereka si pemegang pemerintahan itu sendiri. Negara ini disebut oligarki. Yang ketiga, negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh rakyat. Ini yang dimaksud bahwa yang memegang pemerintahan itu pada prinsipnya adalah rakyat itu sendiri. Setidak-tidaknya oleh segolongan besar daripada rakyat ini dibedakan lagi berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama, negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahnya adalah baik. Karena pemerintahan kepentingan umum atau rakyat, negara ini disebut republik atau republik konstitusional. Yang kedua, negara di mana pemerintahnya itu dipegang oleh rakyat tetapi sifat pemerintahannya itu adalah jelek. Karena pemerintahannya itu hanya ditujukan untuk kepentingan si pemegang kekuasaan itu saja. Meskipun dalam negara ini dikatakan bahwa pemerintahan itu dipegang oleh rakyat, tetapi dalam praktiknya pemerintahan itu hanya dipegang oleh orang-orang tertentu saja. Negara ini disebut demokrasi. Bentuk-bentuk itu menurut Aristoteles semuanya adalah mungkin oleh karena masing-masing dapat mencapai keadilan sekedarnya. Tetapi soalnya sekarang, apakah keadilan itu? Sebab kadang-kadang orang mengira bahwa ia telah berlaku adil karena ia telah berikhtiar berlaku adil. Dan bagaimanakah orang harus melaksanakan keadilan? Sebab bukanlah seseorang berdaulat itu dapat menjadi seorang tiran. Dan kalau toh dalam negara itu ada undang-undangnya, bukankah bahwasanya undang-undang itu hanya berasal dari golongan tiran atau golongan oligarki atau golongan demokrat? Jadi di manakah kekuasaan negara itu harus berada? Menurut Aristoteles, kekuasaan negara itu harus berada pada tangan golongan warga negara atau rakyat yang berkumpul merupakan suatu kesatuan dan yang semuanya telah mempunyai kecerdasan dan kebijakan yang cukup, di mana kelebihan atau kekurangan saling berimbang. Inilah keadilan, yaitu terlaksananya kepentingan umum. Kemudian, soal kedaulatan, pemerintahan itu biasanya dilaksanakan oleh seseorang atau oleh golongan berdasarkan undang-undang. Undang-undang biasanya samar-samar karena bersifat umum dan biasanya menghendaki putusan atau pengesahan dari seseorang. Tetapi bukankah bahwa orang itu dapat dipengaruhi oleh hawa nafsunya atau kepentingannya sendiri? Maka undang-undang yang berakar pada tata susila adalah lebih kuat dan lebih stabil daripada undang-undang yang tertulis. Karena undang-undang yang pertama adalah selalu menuju ke penghidupan yang sempurna. Penghidupan yang sempurna adalah penghidupan yang menuju kepada kebajikan. Orang tak dapat merasa berbahagia apabila ia tidak berbuat atau berlaku baik. Demikianlah pendapat Aristoteles bahwa menaklukkan negara-negara tetangga dengan kemauannya atau tidak adalah perbuatan yang tidak sah dan merupakan politik pemerintahan yang tidak bijaksana. Tetapi suatu negara harus tahu membela diri. Dengan pendapatnya yang demikian ini, tersimpul konsekuensi dari pendiriannya bahwa republik konstitusional adalah merupakan bentuk negara yang terbaik. Karena pemerintahan yang dijalankan oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja akan besar kemungkinannya terdapat kekeliruan dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu mungkin dipengaruhi oleh rasa marah, benci, dendam, atau nafsunya. Tetapi kalau pemerintahan itu dipegang oleh seluruh rakyat atau golongan terbesar daripada rakyat, putusan yang diambil adalah dasar sifat marah dan sebagainya itu tadi akan sedikit sekali kemungkinannya terjadi. Lain daripada itu, Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada pemerintahan yang bersifat abadi, karena di dalam tiap-tiap bentuk pemerintahan itu, di dalam dirinya telah mengandung benih-benih perkosaan diri atau semacam revolusi. Hal ini tidak dapat dihindarkan oleh karena memang sudah merupakan pembawaan daripada sifat-sifat manusia. Sebagai contohnya, misalnya ada golongan yang menghendaki adanya persamaan antara sesama manusia, karena mereka merasa atau menganggap dirinya sama dengan orang lain, baik dalam kecakapannya maupun dalam kemampuannya. Tetapi sebaliknya ada pula golongan yang menghendaki atau menginginkan adanya perbedaan, karena mereka merasa atau menganggap dirinya tergolong orang yang istimewa, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Maka mereka lalu meminta keistimewaan dalam perlakuan yang dilakukan terhadap mereka.
Jadi pokoknya mereka ingin berbeda dari orang-orang lain. Selanjutnya kita harus ingat bahwa tiap-tiap bentuk pemerintahan itu tidak dapat memuaskan bagi setiap orang. Artinya bahwa setiap orang tidak selalu merasa diperlakukan adil. Jadi tentu ada golongan yang merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan keadilan. Jadi mereka diperlakukan tidak adil. Golongan mereka inilah yang merupakan benih-benih perkosaan diri atau revolusi yang setiap waktu dapat meletus, ingin menggulingkan pemerintahan yang ada dan kemudian menggantikannya. Inilah pula sebabnya tidak ada bentuk pemerintahan yang kekal abadi. Hanya saja dalam negara yang berbentuk republik konstitusional, benih-benih tersebut sangat kecil sekali adanya dan pelaksananya pun akan mengalami kesukaran. Karena hal yang demikian itu adalah berarti perkosaan atau revolusi terhadap dirinya sendiri. Oleh sebab itu negara yang berpemerintahan republik konstitusional merupakan yang terbaik. Teori perkosaan diri atau revolusi ini nanti lebih tegas terdapat di dalam ajaran Polybius yang nanti akan dibicarakan di bawah. Jadi menurut Aristoteles, bentuk negara yang terbaik itu adalah republik konstitusional. Hal ini adalah berlainan dengan pendapat Plato yang mengatakan bahwa yang terbaik itu adalah aristokrasi, atau perbedaan pula dengan pendapat Thomas Aquinas, seorang sarjana abad pertengahan yang banyak berpengaruh oleh ajaran Aristoteles. Sebab menurut pendapat Thomas Aquinas, bentuk terbaik adalah monarki. Hal ini semua disebabkan karena perbedaan dalam hipotesa tentang tujuan negara. Menurut Aristoteles, tujuan negara adalah kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat, sedangkan di sini yang diutamakan adalah masyarakat, sebab kebahagiaan manusia tergantung daripada kebahagiaan masyarakat. Jadi dengan singkat, tujuan negara adalah kepentingan umum, sedangkan kalau menurut Plato, tujuan negara adalah mengetahui atau mencapai ide yang sebenarnya. Thomas Aquinas lain lagi pendapatnya. Menurut beliau, tujuan negara adalah mengusahakan adanya kesatuan. Akan tetapi, pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa negara atau masyarakat itu merupakan bagian yang tertinggi. Dalam abad-abad berikutnya akan mendapatkan penilaian lain dari sarjana berikutnya, ialah Epicurus. Yang keempat ini kita akan membahas tentang Epicurus. Berlayan dengan keadaan pada waktu hidupnya Aristoteles, yaitu ketika sedang jaya-jayanya kerajaan Dunis dari Raja Alexander yang Agung, maka Epicurus hidup pada tahun 342 sampai 270 sebelum Masehi. Ketika kerajaan dunia dari Raja Alexander yang Agung tersebut jatuh setelah Alexander yang Agung wafat pada tahun 323 sebelum Masehi, sebagai akibatnya negara Yunani terpecah belah. Keadaan ini nantinya akan berlangsung terus sampai negara Yunani itu menjadi bagian dari kerajaan dunia Romawi. Karena keadaan tersebut, maka Epicurus telah menciptakan aliran baru dalam dunia filsafat yang ajarannya tentang negara dan hukum berdasarkan atas keadaan yang telah berubah itu. Karena keadaan negara yang telah terpecah belah itu, maka sifat hubungan antara manusia dengan negara berubah. Kalau dulu diajarkan oleh Aristoteles bahwa yang merupakan bagian yang terpenting itu adalah negara atau masyarakat, maka sekarang orang mulai bersikap acuh tak acuh, manusia sebagai individu dan negara mulai terasing satu sama lain, dan tidak ada kemungkinan lagi untuk mendidik orang yang menjadi warga negara yang baik negara. Dalam keadaan demikian, inilah Epicurus kemudian menciptakan ajaran yang bersifat individualis. Jadi Epicurus adalah pencipta daripada ajaran individualisme yang menganggap bahwa elemen atau bagian yang terpenting bukanlah negara atau masyarakat, seperti dalam universalismenya Aristoteles, tetapi elemen atau bagian yang terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah untuk memenuhi kepentingan individu itu sendiri. Oleh karena masyarakat ini terdiri daripada individu-individu sebagai atom dan individu-individu ini sebagai bagian yang terpenting, maka ajaran Epicurus tentang sifat susunan masyarakat atau negara disebut ajaran atomisme. Ini adalah sebagai lawan daripada organisme Aristoteles. Dalam ajaran Epicurus ini telah terkandung benih-benih pertama daripada ajaran perjanjian masyarakat yang kemudian akan muncul. Ini terbukti bahwa dalam ajaran Epicurus itu orang dianggap sebagai atom, sebagai elemen pokok yang terkecil yang mempunyai kepribadian sendiri. Maka dalam negara, kepentingan individu itulah yang harus diutamakan sebagai dasar daripada kepentingan negara. Karena bila individu itu bahagia, akan demikian pula negara. Tetapi dalam masyarakat itu sering timbul kekacauan dan kekerasan yang dapat mengancam ketentraman dan kebahagiaan individu. Maka untuk mencegah jangan sampai timbul kekerasan-kekerasan dan ketidakadilan, negara lalu mengeluarkan undang-undang. Tetapi undang-undang ini belum dapat berlaku kalau belum mendapat persetujuan daripada individu. Jadi untuk berlakunya sesuatu undang-undang, suara dari individu-individu untuk menyetujui adalah sangat menentukan. Disinilah letak benih-benih daripada perjanjian masyarakat.
Benih perjanjian masyarakat yang telah diletakkan oleh Epicurus ini nanti dasarnya akan diberikan oleh Marsilius, seorang sarjana dari abad pertengahan, dan yang kemudian dikembangkan oleh sarjana-sarjana hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18. Negara menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak merupakan realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan sendiri. Manusialah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang mempunyai dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan yang merupakan realita. Jadi menurut Epicurus, yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan keutuhan itu adalah individunya, sedangkan negara atau masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme. Maka yang harus diutamakan adalah individunya. Kepentingan individulah yang pertama-tama harus dipenuhi. Sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat. Dan demikian pula lah keadaan negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini, menurut Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan secara sengaja, atau mungkin hanya secara kebetulan saja. Tetapi bagaimanapun juga negara itu mesti untuk kepentingan manusia, dan tugas negara hanyalah melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan. Dan untuk terselenggaranya ini, orang harus menundukkan diri kepada pemerintah yang bagaimanapun bentuk dan sifatnya. Maka menurut Epicurus, tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, yang penting adalah menyelenggarakan kepentingan perseorangan. Jadi berarti yang menyelenggarakan keenakan pribadi. Tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah keenakan yang bersifat materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan atau kerohanian. Oleh karena keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Dengan demikian, kalau Plato telah berusaha memperbaiki kecenderungan hati orang di dalam negara dengan melalui jalan dialektikanya, dan pula Aristoteles hendak mempertahankan keadaan itu dan hendak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan yang sebenarnya, yaitu dengan ajaran filsafat ontologinya, sedangkan Epicurus dengan sikap pikirannya yang tak acuh karena terpaksa memberikan penyesuaian pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu, ajaran Epicurus tentang negara dan hukum hanya berkembang dan mempunyai manfaat pada saat itu saja, sedangkan untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali. Bahkan untuk di kemudian hari saja, ajarannya itu sudah tidak mempunyai nilai sama sekali, karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya hanyalah khusus ditujukan untuk memperbaiki atau mengatasi kebobrokan masyarakat pada saat itu saja. Maka keadaannya tidaklah seperti mazhab filsafat yang kedua dari masa Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa.